Selamat datang kembali di Rainer Budiharto channel tentang ekonomi, politik, tentang semua inspirasi review yang terbaik yang bisa saya berikan. Eh, Teman-teman di Rainer Budiharto channel kali ini saya ingin bahas tentang siapa yang pernah tergiur tentang bekerja di luar negeri seperti di Australia atau negara lain yang memberikan gaji yang besar. Cuman teman-teman sadar gak, di balik gaji yang besar ada pengeluaran yang besar. Eh, Sekarang kalau prinsip ekonomi, prinsip dagang itu orang akan mencari barang harga semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Teman-teman kalau tahu pernah belajar ekonomi atau nggak pernah ya ingat pelajaran di sekolah SMA mungkin SMP, orang bisa kaya dengan berdagang, orang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Gitu maksudnya. Nah, sekarang gini, Indonesia semuanya tuh murah. Mau makan di warteg berapa, mau beli apa berapa, mau beli minuman yang berapa murah, ada semuanya. Tinggal pintar-pintar kita mencari mencari barang yang nggak mahal kayak gitu. Namun jadi yang kita komparasi itu dengan biaya hidupnya, harga harga beli kita dengan biaya hidup kita. Nah sekarang terus terang saya pun juga pernah tergiur untuk bisa bekerja misalnya seperti di Australia yang memberikan gaji minimal bisa per jamnya itu $20, besar kan. Nah, tapi dalam kehidupan kita itu kan penuh risiko, mungkin ada bencana alam ya seperti banjir gitu kan, biaya hidup yang nggak terduga, kenaikan-kenaikan harga barang seperti itu teman-teman. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah kita harus cerdik, kita boleh mengharapkan gaji besar, ya gaji besar dimanapun, mau di negara kita sendiri Indonesia tercinta ataupun di Australia, di Singapura, tapi kita harus tahu spending spending yang kita keluarkan itu berapa, pengeluaran kita itu berapa. Jangan kita gaji besar pengeluaran gede. Coba teman-teman bisa bayangkan, jadi neto yang kita harus cari, netonya itu berapa yang bisa kita saving. Misalkan di Indonesia oke, gaji kita lebih kecil jauh, tapi pengeluaran kita berapa. Bisa juga di Indonesia gaji kita besar, pengeluaran kita besar, atau enggak kita kecil, gaji kita kecil tapi pengeluaran kita juga besar. Ya jadi nggak balance. Cara mengimbangi pengeluaran kita agar tidak besar gimana? Misalkan ya oke lah kita berkorban membeli kendaraan yang murah, motor misalkan, bisa belajar servis motor sendiri misalnya, atau enggak kita nebeng orang, atau enggak kita cari lokasi kerja yang dekat, atau enggak kita bisa berhemat, kita bisa saving, kita tidak foya-foya, tidak banyak membeli ini itu, sesuai kebutuhan aja, semua diukur takar. Oke, kembali lagi, jadi itu intinya teman-teman, jangan tergiur gaji besar, jangan tergiur di negara yang memang gajinya besar tapi pengeluarannya juga, taraf hidup itu pengeluaran itu misalnya biaya tempat tinggal, biaya transport, biaya hidup macem-macem lah, pengeluaran biaya apalah, listrik, biaya macem-macem. Nah itu komponen biaya. Kalau itu besar juga, selisihnya tuh berapa yang bisa kita saving. Kemudian modal kita untuk ke sana, misalkan modal kita untuk mendapatkan sesuatu, misalnya modal kita untuk meraih ke negeri orang misalkan berapa. Itu jangan sampai dumplang. Lebih baik kita gini, tenang. Untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besar kita tenang ya, jangan gerasa kerusuk atau apa ya kita sebutnya gini, kita pengen banyak hal ya, cuman kita bisa punya bijaksana nih. Oke, gini, kita misal mau ngerjain ini nih ya, kita keuntungannya apa? Oh, kita dapat untung nih, cuman keuntungannya untuk jangka pendek kah, atau keuntungannya akan menguntungkan kita kah, atau membuat kita memberikan dampak yang positif ke kita kah, memberikan kita banyak kenalan kah, kita menjadi dihargai, atau kita bisa makin maju, atau bisa mendorong kita untuk makin sukses kah, atau kita bisa saving dengan baik, atau kita apa tujuan hidup kita gitu loh teman-teman. Gali tuh, gali. Kemudian kalau kita sudah gali, kita tahu itu manfaat kah atau enggak. Oh, kita nggak gitu dihargain, mendingan kita belajar dulu nih ini, misal kita nih belajar IT deh, belajar programan atau belajar apa ya
yang bisa meningkatkan skill kita gitu kan. Jadi orang lebih menghargai kita, misalkan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang sekarang. Misalkan kita terhindar dari masalah, terhindar dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak semestinya, terhindar dari bukan himpitan ekonomi atau apa ya bisa saya sebut ya, apa ya, terhindar dari masalah-masalah yang lebih besar itu, atau enggak kita bisa saving ya, kita bisa saving, kita bisa menikmati hidup. Menikmati hidup mahal loh, kita bisa mendapatkan yang jauh lebih baik, misalkan jodoh terbaik, pasangan terbaik, mendapatkan semua yang kita inginkan, kebahagiaan gitu. Jadi jangan yang kita ininya temporary atau sementara. Kita mendapatkan ya, kehidupan salah satu komponennya adalah mendapatkan penghasilan kan, mendapatkan kehidupan, mendapatkan kebahagiaan. Jangan kita itu hanya sementara, tapi pikir yang jangka panjang. Maka kita gini nih, kalau saya sekarang kita belajar, saya di tahap gini, banyak keinginan, banyak apa yang bisa saya lakukan, banyak juga gini gitu, ada yang bisa memberikan saya dari yang kecil. Kalau yang besar-besar juga ya kita nggak tahu ya, saya juga belum ini, pokoknya yang kecil-kecil bisa lah. Cuman saya sekarang belajar bisa ngelihat gini aja ya. Oke, bukannya tenang gimana ya, kita tenang tapi kita berpikir, kita tenang tapi kita mau maju, kita bisa maju kayak gitu. Oke, gini gini gitu gitu. Oke, kita stepnya ngerjain ini. Oke ya, tenang sambil kita ya ibaratnya kita mendekatkan dengan yang ilahi gitu. Kemudian kita bisa berpikir jernih, berpikir tenang, melihat kita punya bisa merasakan nih ya, kita merasakan ini bagus gak ya. Oke, ini belum berhasil tapi nanti dampak depannya bagus gak ya. Oke, kita harus menyelesaikan ini dulu gitu. Atau enggak kita kebut-kebutan dengan misal umur kita, dengan sesuatu. Tapi ingat, semua nggak ada yang semua hanya sementara, semua nggak ada yang sampai seumur hidup, semua nanti ada batas umurnya, semua nanti misalnya ada akan meninggal atau gimana. Jadi ya udah, apa yang telah terjadi terjadilah, apa yang masih ke depan kita bisa perbaikilah ya. Kita nggak usah khawatir, mau umur berapapun, mau keadaan bagaimanapun, kita lihat yang bisa memberikan kita kemajuan dengan tenang ya. Bukan pekerjaan jelek atau sesuatu yang jelek yang bisa kita lakukan, tapi semua yang bagus-bagus yang bisa kita lakukan ke depan. Apa yang akan memberi dampak positif ke kita, apa yang bisa membuat kita maju, apa yang jangan ini gampang, kita ngerjain ini gampang ya, bener sih, gampang ya, tapi sifatnya nanti sementara atau enggak, nanti kita harus keluar modal berapa, nanti apa bisa balik modal, apa nanti balik modal tapi nanti ada risiko. Jadi calm down, bukan calm down aja, tapi kita bisa belajar melihat, belajar menaksir gitu. Benar gak gini gak? Oke, kita mungkin lagi dirundung kesedihan atas keputusan yang salah atau gimana ya, itu pembelajaran hidup dan bisa semua orang mengalaminya gitu gambarannya. Oke, tapi kita belajar untuk terus bisa maju, bisa berkembang dengan baik, dan yang terutama ikut sertakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa menciptakan kita. Itu aja. Good luck teman-teman, itu yang ingin saya sharing. Semoga kita semua bisa sukses. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye teman-teman. Rainar Budi Harto.